kan tinggal yang di situ ya dipakai. 3 bulan jadinya bisa kan? Yang kotak biasa itu. Ini kan untuk taman kau kemarin. Kalau kotak senyum. Mau kebayar ruang kompetisi gimana? Lain bukan untuk mana terbentuk kelompok, jadi definisi adalah masyarakat masih katakanlah bocah kecil, sama sekali kegiatan antara pendidikan tapi sama sekali di Nara berdasarkan karena mungkin masyarakat pikiran di Menara terjangkau datang itu. Tak kedua tadi langan doang di Menara pada waktu itu Pak, karena berdasarkan masyarakat di mantole pikir dua kali. Ya entah bentuk langan ini merasa betul-betul kesulitan karena dipersulit oleh orang-orang yang punya kebun. Banyak perubahannya. Dulu pertanyaan saya itu tidak bisa apa-apa, tapi sekarang alhamdulillah saya bisa berperan, apalagi saya dipilih menjadi pengurus di sini. Saya tuh merasa bangga. Nama saya Samidin, jadi biasa dipanggil Andin. Jadi kebetulan saya di sini sebagai ketua dari kelompok Kahuripan yang kebetulan didirikan pada tahun 2003 dari program akses yang didampingi oleh Sante, dan kelompok Kahuripan ini didirikan oleh masyarakat di Desa Betulaya. Nah, jadi latar belakang pendirian kelompok ini sebelumnya melihat kondisi masyarakat, jadi hasil dari proses penjajakan yang ada di tingkat desa. Jadi ada prioritas untuk penentuan sasaran dari program akses ini. Saya di sini sebagai penggerak untuk mengorganisir masyarakat perempuan untuk menyelesaikan apa permasalahan yang kita hadapi. Di sini permasalahan yang paling utama adalah dulunya masalah air. Berdasarkan kompakan kelompok dengan kelompok ini saya tahu melaksanakan sendiri tidak seperti di desa lain harus melalui program pemerintah. Namun ini tinggi karena betul-betul masyarakat bersuadaya dulu baru terlaporan dari pemerintah. Saya mengikuti pelatihan di balai desa dan saya lihat tuh banyak sekali perempuan, bahkan cuma beberapa laki-laki yang ikut di sana. Banyak yang berpikir bekerja dan uang itu lebih perlu daripada ilmu, itu jadinya prinsip itu, sehingga dusun ini merupakan dusun yang paling terbelakang ketika proses penjajakan dulu. Saya ngumpul di kali, di rumah, dimanapun saya ketemu sama ibu-ibu, saya selalu membicarakan masalah air ini. Gimana caranya supaya kita keluar dari permasalahan ini? Ternyata muncul ide baru. Gimana kalau seandainya kita membuat kelompok? Memang udah ada kelompok, tapi jarang kelompok itu menyebut masalah air. Adalah kami mengadakan diskusi sedikit demi sedikit, tidak langsung kumpul. Di sana akhirnya keluarlah ide kalau kita mengadakan swadaya sama-sama 20.000. Itu pun hanya sebagian. Setelah semuanya tercapai, terbukti, akhirnya diliriklah oleh pemerintah. Sebetulnya masyarakat memang dari dulu ingin punya jalan sendiri, jalan umum untuk masuk ke perkampungan, tetapi banyak persoalan yang membuat itu tidak terlaksana. Jadi pertama sudah masyarakatnya lemah, tidak terorganisir secara bagus, sehingga kita jadi bulan-bulanannya orang yang berduit dan orang yang lebih pintar dari kita. Oleh RT, oleh Kadus dan tokoh agama. Setelah semuanya terbukti, akhirnya semuanya jadi gabung. Malah akhirnya justru orang
enakan yang duluan menikmati airnya. Ya sebenarnya kalau dipikir-pikir kita bisa iri, tapi nggak boleh kayak gitu. Ngayu tok sak ngayu, dua ngayu. Dua kali bertani ini kadang-kadang tidak kepikir asal-asalan. Jadi hasil sesaat doang. Di nara saya berpikir untuk tanaman panjang itu di nara, tanam minti, tanam nati. Enggak waktu nikah ambon loma sesaat nikah doang. Bis. Salah air panggi. Pertama-tama kadang-kadang tiang tahu cerita ambilin tiang sebelah mata doang, tiang ingat saya laik niki masalahnya. Bu tai sejerigen Pak ukuran ini coba bayangkan lampak 1,5 kilo atau tai gunung nike bau tai sekedar bu minum. Terus kebanyakan anak sekolah macet pada waktu nike karena untuk membantu bayi tai. Nah alhamdulillah sehingga makin niki ya terbentuklah sehingga harap nganyampak harap coba berniat pihak kolam dengan jaga nikan coba pihak kolam. Nah nikilah hasil pemikiran yang dididik oleh Santi. Walhal niki aik niki tersiap oleh lain, tetapi pikiran saya datang tuh di nara. Nah niki yang akui tidak bisa dipungkiri hasil ilmu sak mau langan lek Santi niki tajah niki. Nah iya coba kembangan sehingga berpikir bau datang tuh pikiran terus terang lain deh ini bau datang tuh pikiran hanya sesaat doang. Satu-satu daun jatuh ke bumi, satu-satu tunas muda bersemi, tak guna menangis, tak guna tertawa. Redalah, reda. Waktu terus berguling, kita akan pergi dan ditinggal pergi. Redalah tangis, redalah tawa, tunas-tunas muda. Di Desa Madulayan ada yang jadi petani khususnya di kebun. Kalau di sawah mungkin 1%, mungkin karena kita sawah kurang, kebanyakan kebun. Terus yang kedua nelayan, yang ketiga banyak yang menjadi buruh. Di zaman dulu itu susah sekali untuk mendapatkan air bersih. Banyak anak-anak yang terlantar sekolah, bahkan ada juga yang putus sekolah gara-gara membantu orang tuanya untuk mengambil air. Jarak untuk mengambil air itu kita harus naik gunung, turun gunung, naik gunungnya udah terisi dengan air. Tapi kita yang di bawah ini tidak memakai air yang datang dari sumber mata airnya dulu karena air kali masih besar. Juga jadi ada kegiatan-kegiatan belajar seperti ada buta huruf, jadi itu yang sama-sama kita lakukan sama teman-teman yang sudah tua ya. Ada studi bandingnya juga, pelatihan itu juga sering kita lakukan. Duduk atas tampungannya udah terbangun 3 bak, kalau di duduk bawah ini udah terbangun 2 bak. Desa harus jadi kekuatan ekonomi agar warganya tak hijrah ke kota. Itu juga dilibatkan perempuan. Waktu itu kita membahas masalah ini juga, tapi ya ada juga kendalanya. Banyak yang tidak setuju, katanya kita tuh mimpi di siang hari. Banyak yang bilang seperti itu, tapi kita itu terus maju. Bahkan kita tuh lebih semangat meskipun dibilang seperti itu. Pun terbentuk adalah ngonek niki sampun terbentuk kegiatan inspiran niki sosial antaranan. Niki sampun arah objek sosial. Setiap para dengan anak niki ya ditanggung si kelompok. Keadaan ajari ojek atau seatong niki sampai puskesmas niki kelompok. Sak nanggung transport biaya niki adalah
kelompok. Kita yang perempuannya dinaskan jaminan kita. Karena di sini kita sering nongol kerjanya dari masyarakat secara gotong royong. Terus 2006 kita udah nggak kurangan air lagi. Alhamdulillah sampai sekarang udah berapa warga yang mendapatkan 200 kakak lebih yang merasakan manfaatnya. Kota adalah pertumbuhan. Desa dan kota tak terpisahkan, tapi desa harus diutamakan. Di lumbung kita menabung, dan tanpa ceklik kita tak bingung. Masa panen, masa berpesta, itulah harapan kita semua. Tapi tengkulak-tengkulak bergentayangan, tapi lintah darat pun bergentayangan. Untuk apa punya pemerintah kalau hidup terus-terusan susah? Di lumbung kita menabung, dan tanpa ceklik kita tak bingung. Masa panen, masa berpesta, itulah harapan kita semua. Desa harus jadi kekuatan ekonomi agar warganya tak hijrah ke kota. Sepinya desa adalah modal utama untuk bekerja dan mengembangkan diri. Desa harus jadi kekuatan ekonomi. La 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 la